Akhir pekan pertama di Januari 2024, IHSG sempat menyentuh titik teratas atau all-time high pada level 7.403 di perdagangan 5 Januari. IHSG memang tengah dibanjiri sentimen positif. Seperti pada tahun 2024, prospek perekonomian global diprediksi akan lebih baik karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed diproyeksikan mulai menurunkan suku bunga yang akan diikuti oleh mayoritas bank sentral di seluruh dunia. Kekuatan IHSG juga berasal dari sentimen domestik, di mana produk domestik bruto atau PDB Indonesia diprediksi tumbuh di kisaran 5% year on year, dan defisit APBN terjaga di bawah 3%. Inflasi yang diperkirakan akan terus turun, adanya potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia, serta nilai tukar rupiah yang berpotensi menguat seiring dengan pelonggaran kebijakan moneter di negara-negara maju, juga akan menjadi kekuatan utama perekonomian Indonesia pada 2024. Pemerintah membuka lowongan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024. Total lowongan yang dibuka ada sekitar 2,3 juta formasi. Menteri Pan-RB Azwar Anas memaparkan, CASN 2024 akan dibagi untuk lowongan fresh graduate 690.822 formasi. Formasi yang sudah lama tidak dibuka, dan sisanya lowongan P3K 1.605.694 formasi. Secara detail rincian formasinya, kebutuhan untuk instansi pusat 492.183 formasi, sementara instansi daerah 1,8 juta formasi. Menurut Azwar, kebutuhan instansi daerah lebih banyak 70% dari ASN di pusat. Untuk formasi pusat terbesar dari formasi P3K 281.936. Lalu disusul lowongan untuk CASN yang fresh graduate atau CPNS umum, dan sisanya bagi dosen, guru serta tenaga kesehatan, serta lowongan P3K. Sedangkan kebutuhan instansi daerah terbanyak berasal dari formasi P3K, yaitu 1,3 juta. Disusul lowongan untuk CASN dari formasi tenaga teknis, fresh graduate, guru dan tenaga kesehatan. Pemerintah telah menetapkan kuota impor untuk sejumlah komoditas pangan pada 2024. Adapun komoditas ini diantaranya beras, gula pasir, daging kerbau, sapi, dan jagung untuk peternak. Penetapan ini berdasarkan hasil rapat terbatas neraca komoditas yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melibatkan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Perdagangan. Importasi ini dilakukan untuk memenuhi cadangan pangan pemerintah atau CPP. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah importasi beberapa komoditas memang mengalami penurunan. Misalnya impor gula konsumsi atau gula kristal mentah ditetapkan 708.000 ton, atau lebih rendah dari tahun 2023, yaitu 900.000 ton. Pengurangan ini demi menggenjot produksi gula dalam negeri. Importasi beras juga berkurang dari tahun lalu yang sebanyak 3,5 juta ton. Kini menjadi 2 juta ton. Perumbulok sendiri telah menjajaki beberapa negara untuk membeli beras. Namun penambahan importasi ini bisa saja terjadi tergantung kondisi produksi dari dalam negeri. Neraca komoditas juga akan dievaluasi oleh pemerintah setiap 3 bulan sekali. Lalu impor untuk daging kerbau 100.000 ton yang juga ditugaskan ke Perumbulok, serta kuota impor daging sapi 50.000 ton oleh holding BUMN pangan yakni ID Food. Selanjutnya impor jagung ditetapkan 500.000 ton untuk pakan ternak. Badan Pangan Nasional menyebut 250.000 ton jagung sudah masuk Indonesia. Sisanya diproyeksikan akan masuk dalam waktu dekat. Untuk penugasan impor jagung diberikan kepada Perumbulok, kemudian dibagikan secara langsung kepada peternak ayam dan telur, berdasarkan data yang telah dihimpun. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk menindaklanjuti gugatan American Shrimp Processors Association atau ASPA soal anti-dumping dan anti-subsidi terhadap udang asal Indonesia. Jokowi meminta Trenggono melindungi industri udang di tanah air dari gugatan ASPA
yang disampaikan kepada Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada Oktober 2023, di mana ASPA mengajukan bea masuk anti-dumping atas impor udang air hangat beku asal Ekuador dan Indonesia. Selain itu, ASPA juga meminta countervailing terhadap bea masuk udang impor dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam. Presiden ASPA Trey Pearson mengklaim pasar udang Amerika Serikat telah kewalahan lantaran impor udang dengan harga yang terlalu rendah dalam jumlah besar. Menurutnya kondisi ini mengakibatkan rendahnya harga di dermaga, penurunan pangsa pasar dalam negeri, penurunan margin keuntungan secara signifikan, dan tingkat persediaan yang tinggi. ASPA menyebut telah mendokumentasikan lusinan program subsidi pemerintah yang memberikan manfaat bagi para petambak dan pengolah udang di Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam, termasuk pinjaman bersubsidi, konsesi pajak, hibah, kredit ekspor, dan penyediaan tanah, air, serta input lainnya. Aktivitas manufaktur di Asia melemah pada Desember 2023 akibat pemulihan di China yang tidak merata, sehingga menghambat kenaikan permintaan yang luas. Berbagai indeks manajer pembelian atau PMI yang dirilis oleh S&P Global menunjukkan aktivitas pabrik yang terus menurun di sebagian besar negara Asia pada akhir 2023. Kepercayaan diri secara umum juga merosot. Negara-negara Asia yang padat teknologi juga masih perlu berjuang dengan aktivitas manufaktur di Korea Selatan yang kembali mengalami kontraksi. Kemudian manufaktur Taiwan juga terus mengalami kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. China dalam beberapa bulan terakhir telah memperkenalkan serangkaian kebijakan untuk menopang pemulihan pasca pandemi yang lemah. Namun China juga kesulitan memperoleh momentum di tengah merosotnya properti yang parah, risiko utang pemerintah daerah, dan permintaan global yang melemah.